Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Alfataya dengan NIM C1C022143 dengan mata pelajaran metodologi penelitian. Dengan judul penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran yang diampu oleh dosen Dr. Wirmi Eka Putra, SCMSI. 1. Penyusunan hasil penelitian. Laporan penelitian adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian. Dengan demikian, isi laporan penelitian bukan hanya tentang langkah-langkah yang telah dilalui oleh peneliti saja, tetapi juga latar belakang permasalahan, kerangka pikir, dukungan teori, dan lain sebagainya, yang bersifat memperkuat makna penelitian yang dilakukan. Penulisan laporan merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang sangat penting dan menentukan dalam suatu kegiatan penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian ilmiah adalah untuk menemukan kebenaran atau kebenaran relatif, menyusun teori atau pengetahuan baru. Rangkaian kegiatan penelitian ilmiah tidak berakhir dengan terjawabnya permasalahan atau selesainya pengujian hipotesis atau selesainya pengungkapan asumsi yang telah diajukan, tetapi harus dilanjutkan dengan langkah. Terdapat 6 manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut sebagai berikut. 1. Penulis akan terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena sebelum menulis karya ilmiah ia mesti baca terlebih dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang akan dibahas. 2. Penulis akan terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai buku sumber, mengambil sarinya dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Ketiga, penulis akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencatat bahan bacaannya dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. Keempat, penulis akan dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Kelima, penulis akan memperoleh kepuasan intelektual. 6. Penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Adapun laporan penelitian mempunyai variasi kerangka sesuai dengan ketentuan dari lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian. Model pertama, variasi 1, bab 1 pendahuluan, bab 2 penyusunan, kerangka teori dan pengajuan hipotesis. Bab 3 metodologi penelitian, bab 4 laporan penelitian, bab 5 kesimpulan dan saran. Variasi kedua, pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 landasan fakta, bab 4 persiapan dan pelaksanaan penelitian, bab 5 hasil-hasil penelitian, bab 6 kesimpulan, diskusi, implikasi, dan saran. Model kedua, laporan penelitian yang wujudnya tidak seluas dan sekomprehensif skripsi, tesis, ataupun disertasi. Misalnya, laporan penelitian pesanan bagi para dosen atau bukan mahasiswa yang diselenggarakan oleh DPPM, pusat atau balai penelitian di universitas, institut atau jenis perguruan tinggi lain. Bentuk kerangka laporan penelitian. Bab 1 pendahuluan atau termuat juga di bagian ini, kajian pustaka dan kerangka berpikir. Bab 2 cara penelitian, bab 3 hasil dari analisis penelitian, bab 4 kesimpulan dan saran. Sistematika laporan penelitian. Inti dari laporan penelitian ada 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian isi, bagian penutup. 2. Pembahasan. Pembahasan dan penelitian kuantitatif. Setelah hasil penelitian kita sajikan, tugas seorang peneliti berikutnya adalah melakukan pembahasan. Esensi dari pembahasan adalah menjelaskan mengapa hasil penelitian yang dilakukan seperti itu. Penjelasan harus dibuat bukan hanya jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis. Bahkan jika sesuai pun harus dibuat penjelasannya. Upaya pembahasan dapat dilakukan dengan pembahasan teori maupun pembahasan metodologi. Pembahasan teori dilakukan dengan merujuk hasil penelitian itu pada teori-teori yang mendukungnya atau pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Tujuan pembahasan hasil penelitian. 1. Pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas. 2. Pembahasan untuk menginterpretasi. 3. Mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori. 4. Mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil riset sebelumnya. Kelima, hasil penelitian dinilai akurat dan sangat krusial. Keenam, pembahasan untuk merekomendasikan menerapkan. 7. Menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian. 8. Pembahasan untuk menyarankan. 3. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi.
dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumus masalah. Pada umumnya, kesimpulan terdiri atas dua, yaitu satu, kesimpulan utama adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, kesimpulan utama harus berkaitan dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Kedua, kesimpulan tambahan adalah penulis tidak menaikkan pada kesimpulan utama, tapi menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya. Dengan sendirinya, penulis tidak dibenarkan menarik kesimpulan yang merupakan hal-hal baru, lebih-lebih jika dilakukan pada kesimpulan utama. Tujuan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. 2. Fungsi kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah atau berupa fungsi pengajuan hipotesis yang didapatkan dalam bab pendahuluan. Kesimpulan penelitian bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran adalah rekomendasi yang ditulis setelah kesimpulan dapat ditujukan pada pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya, dan kepada pemecahan masalah di lapangan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.